Orang mabuk itu gimana mau diajar? Dia, perhatiannya juga ke sana kemari, ya toh. Nah, orang mabuk itu mana mana bisa terus dia melihat, terus ke kita. Dia kan pastinya kayak pandangannya ke atas, ke mana gitu. Terus kalau diajak omong sekali juga nggak langsung jawab. Nah, step one yang mungkin bisa ibu, bapak lakukan selain step, ini yang saya ajarkan, minumlah air hidrogen atau inhalasi hidrogen untuk membuang inflamasinya. Anda lebih cepat, Anda mendapatkan anak yang tidak mabuk untuk diajar. Nah, kalau, apa namanya, kayak seperti, anak-anak dreaming, lihat kemana walaupun nah, terus diajar kok dipanggil-panggil nggak noleh-noleh, ya. Kalau dikasihin instruksi harus 2 kali, 3 kali baru respon. Nah, itu Ibu, Ibu harus berpikir bagaimana caranya menghilangkan inflamasi yang ada di otaknya dengan antioksidan. Antioksidan sendiri itu bermacam-macam, seperti Ibu juga tahu vitamin D, vitamin, aksa, biostrat. Nah, itu adalah, suplemen-suplemen yang harus Anda beli setiap bulan. Nah, memang untuk mengurangi dosis suplemen itu bisa dibantu dengan antioksidan yang dari hidrogen. Jadi Anda mungkin membelinya, eee, suplemen itu tidak sebanyak seperti sebelumnya, tetapi dibantu dengan air hidrogen itu. Jadi, dengan air hidrogen, maka penggunaan suplemen yang berkaitan dengan antioksidan akan bisa dikurangi. Oke, mungkin hal ini sudah banyak yang tahu ya. Eee, oke, saya kembali ke laptop. Jika bisa ya, minimal berapa gerakan yang dilakukan anak. Pak Givari, Anda lakukan ini sedikit demi sedikit untuk tangan, karena semua yang saya lakukan ini kontribusinya banyak. Jadi Bapak nggak usah ngejar setoran, "Wah, saya harus ini melakukan ini." Lakukan dengan, seadanya waktu. Pokoknya motorik tangan ini harus diajar banyak skill, ya. Jadi Bapak nggak usah 1 hari semua tuh harus dilakukan. Enggak, lakukan, "Oh, sudah ini, sudah bisa ini." Kayak, ini, apa, bawa tas ini, Pak. Langsung kalau kita ke supermarket atau kita mau mindah-mindah barang gitu ya, dia, "Oke, ini kamu pindahkan, barang ini dari sini ke sini, dari sini." Saya kan kasih contohnya sama tas. Tapi Bapak kalau mau, kita membuat itu fun, oke, mungkin kita mau pindah-pindah barang, atau kita mau bawa itu ke mobil. Nah, taruhlah dalam tas, suruh dia bantu untuk angkut ke mobil. Jadi fungsionalnya juga terpenuhi, eee, untuk, latihannya juga ada, Pak. Jadi menurut saya ndak ada minimalnya, Pak. Bapak tes anak Bapak kalau nggak bisa melakukan hal-hal ini, itu nanti rugi, Pak. Rugi nanti besarnya, Pak. Kalau sudah bisa ya nggak usah dilakukan lagi. Jadi kita hanya, memberikan contoh beberapa, seperti meremas tisu, meremas kertas itu bisa jadi permainan. Oke, kita meremas ya, cepat-cepat meremas, sudah, setelah itu kita cepat-cepatan meluruskan, membuka lagi kertas itu dengan satu satu jari tangan. Jadi, membuat kertas itu bisa terbuka kembali. Kita bisa main, pakai kertas bekas, ya toh. Kita bisa sekeluarga, "Oke, hari ini siapa yang menang? Yang menang dapat ini." Itu aja, Pak. Jadi buat selingan. Kalau, saya kan mengajarkan ini bukan kepada terapis, tapi kepada ibu-ibu, orang tua yang saya nggak mau memberikan pressure. Jadi ini seperti yang saya selalu bilang, ini intinya harus fun, fun and fun. Jadi kita ada waktu playing time setiap hari.
Nah, playing time apa ya? Diisi dengan gerakan-gerakan yang Bapak pengen ajarkan ke dia, tapi judulnya waktu bermain ya, Pak. Gitu. Eee, untuk yang belum terima, coba apakah Anda adalah 32 orang yang sudah eee, saya beritahu waktu minggu lalu ya. Jadi kalau ada apa-apa mungkin tanya dengan Bu Rizka aja, ya. Eee, untuk Bu Heni, Dian Safeti ini untuk bisa masuk dalam program saya. Wah, saya tuh memang sekarang ini gimana ya, Bu, ya, saya nih memang sharing ke semua banyak orang tua. Nah saya memang sharing-nya dalam saya kapasitas orang tua adalah Anda sebagai orang tua bukan sebagai terapis. Jadi saya ndak memberikan hal-hal yang, wah sulit-sulit gitu loh. Jadi yang saya tahu Anda bisa melakukan di rumah dengan acara apapun, Anda Anda ndak harus menjadi seorang terapis yang galak untuk bisa melakukan itu terhadap anak-anak Ibu. Anda kan pengen menikmati anak Ibu dengan, fun gitu ya, dengan satu permainan. Saya tidak menekankan itu seperti saya menekan terapi saya. Jadi, ya ini yang bisa saya sharing. Kalau Ibu mau ikut program saya, ya saya ada di Matahati. Tapi kalau Ibu, nggak di Surabaya kan juga susah, Bu. Kecuali Ibu bisa apa namanya, kita ada program online yang bisa Ibu kita lakukan melalui online, tetapi Anda orang tua atau siapapun ada seseorang yang ada di sebelah anak. Dan itu pun saya melihat kondisi anak. Kalau anak memungkinkan untuk online secara baik dan orang tuanya bisa, ya kita lakukan. Kalau enggak, kadang-kadang orang tuanya, "Saya enggak ada yang nemenin." Nah, ya kalau enggak ada yang nemenin gimana online itu bisa berjalan? Karena, jadi kita bisa melakukan walaupun Anda tidak berada di Surabaya. Oke, eee yang mau dikirim Fakrimu itu dikirim ke Bu Rizka, gitu ya. Ada yang sudah terima, ada yang belum terima. Oke. Oh, untuk Galih. Waktu umur 3 tahun kalau di-browse nggak nangus karena hipo. Ya mungkin karena malah seneng ya, Bu, ya, Galih ya. Untuk Bu Neni, anaknya 2 tahun 8 bulan, suka menggigit, menjilat, mainan, dan benda-benda apa saja yang menarik perhatiannya. Atensinya sejak Bkom sudah ada 1 menit. Komunikasi nonverbal satu arah. Oh, itu Bu, untuk stimulus motoriknya bagaimana mulai mengajarkan anak kegiatan untuk stimulus motoriknya. Nah ini Bu, katakan saya udah ajarkan hari ini motorik kasar sama, motorik halus. Nah Ibu lakukan dengan apa yang bisa dilakukan oleh anak. 2 tahun 8 bulan ini pastinya udah bisa berdiri, berjalan kan Bu? Eee Motorik kasarnya kan ada berjalan, berlari, ya toh. Nah, berjalan sama berlari aja bisa dibuat ini, kasih rintangan. Apa dia bisa berjalan tuh menghindari rintangan. Nah, itu, Bu. Jadi, saya nggak berikan di sini. Ibu dengan apa yang dia punya, kita tingkatkan skill-nya lagi. Jadi untuk, walaupun anak Ibu baru bisa mungkin berjalan, berlari, ya kita kasih sesuatu. Nah, dia berlari ke target, ke suatu target untuk mengambil sesuatu, terus kita ke target lainnya untuk mungkin memasukkannya. Nah, itu sudah tambahan-tambahan yang di mana
nanti tambah lama tambah kompleks, ya. Karena saya nggak tahu kemampuan anak ibu, saya hanya bisa memberikan satu, apa ya, satu, eee, suggestion. Gini aja, Bu, saya, eee, Ibu coba dulu, kalau Ibu kesulitan, coba Ibu hubungi Bu Rizka, nanti kita akan ngomong kembali bagaimana. Saya berharap saya bisa memberikan bantuan ini secara free. Anda nggak usah mengutip uang, saya nggak mengutip uang lagi dari Ibu. Dengan seperti ini memang, informasi yang saya berikan adalah informasi secara general, ya. Kalau umpamanya, saya bisa membantu ibu dan bapak dengan bagus itu ya melalui mata hati. Salah satu cara saya ya melalui mata hati, Bu, ya. Jadi, kalau ibu dan bapak kurang sekali dengan info yang saya berikan, ya saya berusaha membantu kembali, tetapi mungkin saya tidak tahu kondisinya ibu dan bapak, tapi kalau mau saya bantu ya melalui mata hati. Mungkin, bertanya ke Bu Rizka dulu, nanti Bu Rizka akan bertanya ke saya, ya. Oke, saya lanjutkan, apakah menjahit dan memasang payet itu termasuk iya, melatih motorik halus. Iya, Bu, itu memasang payet, menjahit itu motorik halus. Terus bagaimana cara mengatasi anak yang mudah bosan? Kalau mudah bosan itu, Bu, Pak, satu, karena kegiatannya sulit atau, terlalu mudah. Nah, masukkanlah unsur unsur apa ya, yang menarik di sana, seperti buat anak. Kalau bosen, kalau memang akademis memang bosen ya, Bu. Maka tuh, kadang-kadang kalau kita membuat anak harus melakukan satu kegiatan, yang mau nggak mau dilakukan, nah itu termasuk saya ngomong, eee, orang tua selalu ngomong, "Anak saya bisa fokus, Bu, kalau nonton TV. Anak saya bisa fokus kalau lagi nonton HP." Saya bilang, "Itu nggak fokus yang kita harapkan. Fokus yang saya harapkan adalah anak-anak ini pada waktu mengalami satu tugas yang tidak terlalu enak, dia masih bisa bertahan." Jadi itu ya, apa namanya, untuk mengatasi anak yang mudah bosen, satu, jangan terlalu sulit. Yang saya ngomong 70% anak harus tahu. Terus reward-nya, Pak, reward-nya. Jadi gini, kalau anak ini anak yang masih pemula, dia nggak bisa lama-lama memang. Nah, dari yang tidak lama itu, misalnya gini, dia bisanya cuma 5 detik. Oke, saya 5 detik, saya kasih reward. Saya sambung lagi 5 detik, saya kasih reward. Jadi kalau dia sudah bisa 5 detik, pada waktu saya tambahkan 1, 2 detik, dia tidak akan terasa. Karena 5 detik bagi dia sudah 5 detik berkali-kali, walaupun saya kasih, apa, reward, tapi kan dia sudah bisa melakukan 5 detik berkali-kali. Nah, sekarang saya tambah 1, 2 detik aja mungkin nggak terlalu ada bedanya untuk dia. Atau mungkin pada waktu dia sesudah 5 detik, saya membuat dia bertahan 2 detik itu bagi saya mudah. Anak juga mudah, dia anak mau 5 detik, tambah 1 detik, 1, 2 detik nggak ada masalah. Kita bisa hold, membuat dia, mengerjakan 2 detik lagi dari yang biasanya. Itu cara saya untuk membuat anak yang mudah bosan. Jadi anak itu gini, anak itu bosan ya udah kita kurangi jamnya, atau kita kasih reward-nya. Saya nggak tahu bosannya dia karena apa, karena pekerjaannya terlalu sulit, terlalu mudah, atau terlalu panjang waktunya. Nah, itu yang Bapak harus lihat dulu, dianalisa dulu, oke?